Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Daryl dan di video kali ini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat menggunakan framework PHP yaitu Laravel 8. Laravel 8 sendiri menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Jadi untuk MVC sendiri yang pertama ada model. Model ini untuk menampung sebuah bisnis logic atau logik pemrograman. Lalu ada halaman view, yang ini. View ini adalah untuk halaman tampilan. Dan juga untuk halaman controller yang ini, controller ini adalah untuk menghubungkan antara model dan juga view, seperti itu. Jadi pada saat pertama kali kita membuat project Laravel, maka akan muncul tampilan di sini di view layout ini berupa welcomeblade.php. Welcomeblade ini adalah halaman pertama di website Laravel. Tapi kita tidak akan menggunakan ini karena saya sudah menggantinya menggunakan home.blade.php untuk menampung halaman welcome home ini. Nah, ini ada di mana? Kita untuk menghubungkan setiap navbar ini kita menggunakan namanya root web.php. Kita buat di sini root get, terus return view home, title home, terus ada kontak, my project dan juga course dan project ini untuk detail. Untuk halaman detailnya. Lalu kita langsung aja menuju ke halaman home.blade ini. Jadi di sini kita mengextend layout.main layout ini dari halaman layout yang main layout.blade ini. Ini ada halaman add yield title. Ini untuk menampilkan title yang ada di atas. Ketika kita pindah my project dia akan muncul title di sini. Lalu di halaman yang ini include layout navigation. Ini untuk menginclude navigation blade yang sudah kita buat di atas. Ada home, my project, course dan kontak. Dan ini memiliki active link. Ketika kita berpindah-pindah, kita nge-hover mouse-nya ini ke arah yang lain, dia akan muncul warna putih di sini. Dapat dilihat, ini adalah active link. Lalu ketika diklik dan dia juga akan berpindah dari halaman home ke my project, course dan juga kontak karena kita menggunakan href ini, hypertext reference. Lalu setelah itu kita balik lagi ke home blade. Ini ada section title home, ini untuk memunculkan title. Lalu ada ini saya membuat sebuah card, ya kan? Ada main content dulu. Main content ini adalah isi dari konten yang ada di dalam. Lalu di sini saya menggunakan membuat sebuah card menggunakan bootstrap. Card text white ini warna putih, lalu backgroundnya dark, di sini dark, dan juga margin button 3. Menggunakan style max width 40 rem, jadi gini maksimal widthnya 40 rem, marginnya auto agar dia berada di tengah. Kalau ini di full screen, dia akan berada di tengah. Kalau kita tidak pakai margin auto, dia tidak akan di tengah. Lalu di sini image source-nya menggunakan welcome home.png. Saya menaruh image-nya itu ada di halaman ini, public image. Nih, welcome home.png. Lalu class-nya card image top agar dia berada di atas, dan juga ini card title ada welcome home dan juga card text-nya pay welcome to my page. Lalu kita lanjut ke halaman my project. Nah, di halaman my project sendiri sama seperti tadi, kita masukkan juga main layout-nya, title-nya, main content, dan juga di dalam ini terdapat table header. Di sini ada nomor, kode, project, semester, course, dan juga description. Lalu saya membuat looping di sini menggunakan for each project as pro. Jika loop itu genap, maka dia akan mengeluarkan genap di sini. Jika dia ganjil, dia akan mengeluarkan ganjil di setiap semester sini. Lalu kita membuat juga loop index plus 1 untuk penomoran. Lalu juga untuk ini ada code, ada project, kita bikin link projectnya. Lalu ada semester, ada course, dan juga di ini kita loop di description karena my very first project dan juga my last project itu ditentukan letak posisinya. Maka kita menggunakan loop untuk bagian first dan juga bagian last. Kalau dia first dia my very first project, dia last my last project. Selain itu dia lorem ipsum. Setelah di halaman project, ini kita bisa ngeklik ya detailnya. Jadi ketika kita klik dalamnya kalkulator, dia akan muncul seperti ini. Muncul tampilan itu diatur di dalam yang namanya show project.blade. Ini sama seperti tadi layout main layout, title project, margin top 4, padding 5, page title detail project akan muncul seperti ini untuk page title. Lalu ada main content yang di dalam sini. Kita atur juga class-nya. Lalu dia ada saya tambahkan di sini ada go back. Ini gunanya untuk balik ke halaman sebelumnya. Ini karena dulu Bu Laura pernah bilang ke saya untuk membuat sebuah website itu bisa kembali ke halaman sebelumnya agar lebih bagus, lebih dinamis. Menggunakan button warning warna kuning. Lalu di bawahnya itu terdapat detail dari
project itu sendiri, course dan juga code. Ini tinggal dimasukinnya title, course, code seperti itu. Lalu kita balik ke halaman sebelumnya. Ini semua sama seperti tadi. Lalu di halaman course, ini kita tinggal masuk ke halaman course.blade.php. Ini sama seperti tadi, kita extend juga main layoutnya, title course, lalu ada container padding top 5, margin bottom 5. Di sini ada table head juga, nomor, kode course sama seperti tadi, loop juga, index plus 1, bla bla bla. Setelah itu kita masuk ke halaman detailnya. Ketika ini diklik, course-nya sama seperti tadi akan muncul juga tampilan go back dan juga isi dari konten detail yang ketika diklik halaman course-nya. Tapi ini berbeda karena yang di link, kalau tadi project itu dia bukan code, dia cuman yang diklik itu kan adalah project. Kalau course yang di link adalah code. Jadi dia ada MAD, web, DB, GD, math, PI. Seperti itu. Jadi kita ubah refnya itu ada di ada di code-nya ini. Kita ubah linknya. Lalu setelah dari course kita ke kontak. Di sini ada kontak saya. Saya menggunakan kontak blade.php di sini kita buat untuk halaman ininya. Sama, extendnya juga sama. Main layout, title contact me. Terus saya buat nama di sini, nama lengkap, contact me at bla bla bla, emailnya ini. Lalu ada foto saya di tengah menggunakan image top rounded circle agar membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini juga udah fotonya udah saya taruh di sini. Width 400 x agar tidak terlalu besar dan juga margin auto agar berada di tengah. Sini saya menggunakan card. Lalu untuk halaman footer sendiri saya membuatnya di halaman footer.blade.php. Di sini saya mengetikkan sama, ini tinggal ditaruh class saja, background dark, text center, fix bottom agar dia berada di bawah. Terus colornya white untuk tulisan dan juga ini nama 2021 nama saya Alright Reserve seperti itu. Lalu tadi ini baru di halaman layoutnya saja kan. Sekarang saya akan menjelaskan untuk di halaman ini modelnya. Nah, tadi data-data yang ada di my project itu logiknya semua saya simpan di sini di halaman model project.php. Jadi kita buat private dulu static add projects extends model projectnya. Terus di dalamnya itu terdapat sebuah isi title-nya kalkulator, code-nya call, course-nya algorithm programming. Seperti itu. Jadi ini isi dari dalamnya ini, dalam course, dalam title dan juga dalam code. Jadi kita tidak perlu menyatukan semua itu di dalam view. Di view tuh boleh beberapa logic ditaruh situ, cuman untuk beberapa yang seperti ini bisa di dalam array, diatur di dalam array. Ya udah kita buatnya di halaman model project.php. Jadi ini adalah sebuah multi-dimensional array di mana array berada di dalam array lagi. Itu title, kalkulator, lalu ada array code, call, ada course, algorithm programming, ada array title, ada counting, seperti itu. Nah, lalu kita buat public static function all data, data save project. Ini juga ada static function data with code, all project, sub project, for each, all project, expro. Seperti itu, akan di return projectnya. Lalu di halaman course sama seperti tadi, kita buat juga private static course. Sini kita buat array di dalam array ada code MAD, course mobile apps development sampai seterusnya. Sama juga ini kita buat public static function untuk mengirim data ke sini dan juga mengambil. Lalu di halaman atas nih di controller, dia ada course dan project controller. Nah, di course controller ini adalah untuk mereturn view course, title course, all data, index. Ini buat nge-show, ini untuk detailnya. Yang course controller yang show ini untuk detailnya. Jadi ketika kita ngeklik, dia akan nge-show dalamnya. Seperti itu. Untuk return view course sendiri ini hanya untuk index di halaman course-nya sendiri di sini. Sama seperti project controller juga seperti itu. Ini juga untuk menampilkan halaman sini. Lalu ketika dia diklik di dalam, dia akan memunculkan sebuah detail, yaitu adalah public function show ini untuk menampilkan dalamnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.